Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi tubuh manusia. Tubuh merupakan keseluruhan struktur fisik manusia terdiri dari kepala, leher, badan, dua tangan, dan dua kaki. Tubuh terdiri dari beberapa sistem. Yang pertama adalah sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah sistem yang berperan dalam menjamin sirkulasi komponen yang dibutuhkan oleh sel tubuh dan produk buangan dari hasil aktivitas sel tubuh. Sistem kardiovaskular terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah, berada sebelah kiri rongga dada, terdiri dari 2 struktur, yaitu atrium kiri dan kanan, serta ventrikel kiri dan kanan. Memiliki 4 katup, yaitu katup tricuspidalis, katup pulmonalis, katup mitral, dan katup aortik. Jantung memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan perikardium, lapisan miokardium, serta lapisan endokardium. Jantung dipersarapi oleh 2 sistem. Yang pertama adalah sistem simpatis yang berperan dalam merangsang denyut jantung. Yang kedua adalah sistem parasimpatis yang bekerja secara inhibisi. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Pembuluh darah terdiri dari 2 jenis, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri yang mengangkut darah dari jantung ke jaringan. Yang kedua adalah pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena yang membawa darah kembali ke jantung. Yang ketiga adalah darah. Darah merupakan tipe khusus jaringan pengikat yang terdiri dari elemen pembentuk yang hidup, yaitu sel darah yang tersuspensi dalam cairan matrik plasma. Darah terdiri dari 3 komponen. Yang pertama eritrosit yang bertugas untuk mengangkut oksigen, yang kedua leukosit yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh, yang ketiga adalah trombosit untuk pembekuan darah. Fungsi darah yang pertama distribusi, seperti transport oksigen, nutrisi, dan lain-lain. Yang kedua regulasi, seperti menjaga temperatur tubuh dan menjaga pH normal tubuh. Yang ketiga adalah proteksi, seperti fungsi pertahanan tubuh. Yang kedua adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memiliki fungsi utama untuk menyediakan bahan-bahan untuk keperluan aktivitas sel-sel tubuh, pertumbuhan, dan perbaikan sel-sel tubuh, seperti nutrien, elektrolit, dan air. Organ yang berperan dalam sistem pencernaan terdiri dari 1. Rongga mulut, yaitu alat pencernaan makanan yang pertama dilalui oleh makanan. Memiliki organ pelenggap seperti gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang kedua adalah paring, adalah saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Yang ketiga adalah kerongkongan atau esofagus. Yang keempat adalah lambung yang berfungsi untuk mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan getah lambung. Yang kelima adalah usus halus, yaitu untuk pencernaan dan penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman. Yang keenam adalah usus besar, yaitu berfungsi untuk penyerapan air dari feses. Yang ketujuh adalah rektum, tempat penyimpanan feses untuk sementara. Yang delapan adalah anus, atau saluran untuk pembuangan. Yang ketiga adalah sistem pernapasan. Sistem pernapasan merupakan gabungan aktivitas berbagai mekanisme yang berperan dalam proses suplai oksigen ke seluruh sel tubuh dan pembuangan karbon dioksida dari hasil pembakaran sel. Organ yang terlibat dalam sistem pernapasan berupa 1. Hidung. Hidung merupakan jalan utama masuk keluarnya udara. Yang kedua adalah paring. Paring berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan udara.
Yang ketiga adalah tenggorokan. Tenggorokan merupakan saluran penghubung antara hidung dan paru-paru. Yang keempat adalah laring. Laring merupakan tenggorokan yang berisi pita suara. Yang kelima, trakea. Trakea atau tabung atau pipa tempat keluar masuknya udara. Lalu bronkus. Bronkus merupakan penyaring udara, tetapi sifatnya hanya sekedar sebagai penyaring sekunder. Lalu bronkeolus. Bronkeolus menghubungkan bronkus dan alveolus untuk mengatur banyaknya udara yang didistribusikan ke paru-paru melalui mekanisme dilatasi dan kontriksi paru-paru. Yang terakhir adalah alveolus. Alveolus adalah tempat pertukaran gas oksigen dan CO2. Yang keempat adalah sistem ekresi. Sistem ekresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh. Adapun organ-organ yang berperan dalam sistem ekresi berupa 1. Ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, dan lain-lain. Sekret yang dihasilkan oleh ginjal berupa urin. Yang kedua adalah hati. Hati merupakan tempat untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen, menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh dan membunuh bibit penyakit. Sekret yang dihasilkan oleh hati berupa empedu. Yang ketiga adalah kulit. Kulit menghasilkan sekret berupa keringat. Yang keempat adalah paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernapasan dan mengeluarkan CO2. Yang kelima adalah sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan sistem yang hasil sekresinya tidak dibuang keluar tubuh, tetapi masuk ke dalam aliran darah. Kelenjar endokrin mengsekresikan substansi kimia yang langsung dikeluarkan ke dalam pembuluh darah yang berupa hormon. Kelenjar atau hormon yang berperan dalam sistem endokrin, yang pertama, kelenjar hipofisis, yaitu kelenjar yang menghasilkan hormon yang dapat mengontrol kelenjar lain, seperti hormon pertumbuhan, hormon prolaktin, hormon antidiuretik, dan hormon oksitoksin. Yang kedua, kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus menghubungkan sistem endokrin dengan sistem saraf. Yang ketiga, kelenjar pineal yang menghasilkan hormon melatonin yang membantu tidur lelap. Yang keempat, kelenjar tiroid yang bertugas dalam proses metabolisme energi. Yang kelima, paratiroid, yaitu untuk mengendalikan kadar kalsium di aliran darah. Yang keenam, adrenal untuk menghasilkan hormon adrenalin. Yang ketujuh, kelenjar reproduksi yang berupa testis dan ovarium untuk menghasilkan hormon yang berkaitan dengan seksualitas dan reproduksi manusia. Yang terakhir adalah pankreas yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Yang keenam adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem yang menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian suatu spesies. Reproduksi pada pria. Reproduksi pada pria terbagi menjadi dua, yaitu organ eksternal dan organ internal. Organ eksternal terdiri dari penis, yaitu sebagai jalan keluarnya urin dari tubuh melalui saluran yang disebut uretra. Yang kedua adalah skortum atau buah jakar. Buah jakar bertindak sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Yang ketiga adalah testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron yang merupakan hormon utama pada pria. Yang pertama, reproduksi perempuan. Reproduksi perempuan terdiri dari dua, yaitu gentelia interna dan gentelia eksterna. Gentelia interna adalah organ yang tidak tampak dari luar, terletak di dalam dan dapat dilihat oleh alat. Terdiri dari beberapa organ, yaitu ovarium yang menghasilkan ovum atau sel telur serta hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, opiduk atau tuba Fallopi untuk menyalurkan ovum dari ovarium menuju uterus.
Yang ketiga, uterus adalah tempat berkembangnya zigot apabila terjadi fertilisasi. Yang terakhir adalah vagina, yaitu saluran akhir dari saluran reproduksi bagian dalam pada wanita. Lalu genitalia eksterna. Genitalia eksterna adalah organ atau alat kelamin yang tampak dari luar, dapat dilihat bila wanita dalam posisi litotomi. Bagian genitalia eksterna antara lain tundun atau mons veneris, labia mayora, labia minora, klistoris, vestibulum atau serambi, himen atau selaput darah, dan perinem atau kerampang. Yang terakhir adalah sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem koordinasi atau sistem kontrol yang bertugas menerima rangsang, menghantarkan rangsang ke seluruh tubuh, dan memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Terdiri dari dua, yaitu sistem saraf pusat yang terdiri dari otak untuk menerjemahkan impuls yang diterima, dan sumsum tulang belakang yang berfungsi untuk mendistribusikan perintah saraf-saraf motorik ke organ-organ gerak dan mengontrol gerak refleks. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf tepi, sistem saraf yang terdiri dari sistem saraf aferen dan eferen. Sistem saraf eferen terdiri dari sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom atau gerak tidak sadar.